Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi untuk melakukan kajian yang menarik di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-63. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang alam gaib, khususnya dunia jin, yang kita sudah melakukan beberapa kali kajiannya di episode-episode yang lalu. Kita juga sudah melakukan wawancara, ya, mendengarkan wawancara. Yang pertama, wawancara dengan seorang manusia yang jadi medium dari makhluk yang namanya jin, dan yang kedua, kita sudah mewawancarai ketika jin itu dimasukkan ke dalam sang medium. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita lebih jauh lagi dengan melakukan kajian secara saintifik untuk melihat fenomena tentang dunia jin itu, khususnya ketika dia masuk ke dalam sang medium itu. Bagaimana ilmu pengetahuan, sains menanggapi atau mereaksi informasi bahwa seorang manusia itu bisa kerasukan oleh makhluk halus yang namanya jin itu. Memang kontroversial, ya. Jadi pembahasan tentang yang gaib itu selalu menyisakan misteri dan kemudian menyisakan kontroversi. Baik dibahas secara mistis maupun dibahas secara saintifik, itu selalu memunculkan misteri di belakangnya. Ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa, kata Al-Quran, sesuatu yang gaib, ya, Allah itu menciptakan sesuatu yang gaib. Itu adalah sebuah pengetahuan yang masih berada di luar kemampuan manusia. Tetapi kegaiban itu pernah kita bahas, itu akan berangsur-angsur terbuka ketika kita melakukan kajian-kajiannya secara terstruktur, secara sistematis, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang logis, rasional, dan kemudian dalam koridor firman-firman Allah yang memang kebenarannya itu mutlak adanya. Nah, sahabat sekalian, kita akan melakukan kajiannya dalam satu sisi, yaitu terkait dengan sains. Karena di era modern ini orang ingin mendapatkan bukti-bukti yang empirik. Jadi sesungguhnya ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan mistis, ya, yang bersifat subjektif. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan saintifik yang bersifat objektif. Nah, masalahnya adalah ketika pendekatan itu, ya, awalnya dimulai dengan pendekatan mistis yang bersifat subjektif. Ini yang kemudian memunculkan kontroversi yang luas dikarenakan yang mempercayai adalah orang-orang yang mengalami bersifat subjektif dan personal. Yang tidak mengalami, ya tentu saja kemudian mempertanyakan apakah benar hal itu ada, apakah benar hal itu terjadi, dan seterusnya. Di era modern ini, orang kemudian ingin mendapatkan penjelasan yang objektif, yang empirik. Pendekatan empirik artinya adalah pendekatan yang bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya orang-orang yang tertentu saja. Si A mendapatkan bukti, dilakukan pada si B juga terbukti, pada si C dan seterusnya terbukti. Itu adalah pendekatan empirik, bisa diulang oleh siapapun. Yang kedua, bisa diulang kapanpun. Hari ini, besok, lusa, kapanpun itu hasilnya akan sama. Dua. Yang ketiga, bisa dilakukan dimanapun. Dilakukan di sini, di situ, di sana, hasilnya akan sama. Itulah pendekatan objektif atau pendekatan saintifik, pendekatan yang empirik. Nah, di era modern, di era milenial ini, orang ingin mendapatkan penjelasan secara empirik itu atau bukti-bukti secara empirik itu. Benarkah jin itu ada? Benarkah jin itu masuk atau bisa merasuki manusia? Dan benarkah kemudian terbukti bahwa memang jin itulah yang mengendalikan si medium itu, bukan pura-pura dari sang medium itu dengan mengubah perilakunya dan ya berdrama begitu.
Nah, sahabat sekalian, maka kita akan mencoba melakukan sudut pandang ya, kajian dengan sudut pandang saintifik itu. Oke, di dalam sudut pandang saintifik, fenomena kerasukan oleh makhluk halus itu dinafikan. Mereka mencoba melakukan kajiannya dengan menggunakan perangkat atau pendekatan-pendekatan yang objektif dengan menggunakan ilmu saraf dan ilmu psikiatri ya, ilmu kejiwaan. Di dalam psikiatri itu ada ilmu saraf dan ada ilmu jiwa. Nah, inilah yang dicoba digunakan untuk memahami kenapa ada fenomena orang yang katanya bisa kesurupan itu. Secara umum dikatakan oleh pendekatan psikiatri itu bahwa orang yang kesurupan sesungguhnya bukan kemasukan roh halus, melainkan dia sedang mengalami gangguan kejiwaan. Banyak klasifikasinya. Dimulai dari orang yang stres katanya. Itu bisa mengalami sebuah perilaku yang berbeda. Apalagi depresi. Atau mengarah kepada gejala-gejala kegilaan, skizofrenia. Itu juga akan bisa menampilkan sebuah perilaku yang seakan-akan dia kesurupan makhluk halus. Atau ada lagi yang disebut sebagai possessive trance disorder, mengalami gangguan dalam kondisi trans terhadap kepribadiannya. Bisa juga disebut sebagai kepribadian ganda, ya. Jadi dalam kondisi trans, dia kemudian menampilkan sebuah kepribadian yang berbeda. Tadinya kepribadian A, kemudian ketika memasuki fase trans, kesurupan, kerasukan, maka dia menjadi pribadi B. Bahkan kadang menjadi pribadi C dan seterusnya. Ya, possessive trance disorder. Atau kadang-kadang mengalami disosiatif, ya, dia orang itu tidak bisa menangkap realitas dengan kondisi yang sebenarnya, mengalami penyimpangan di dalam memahami realitas di sekitarnya. Dan banyak lagi kajian yang dilakukan secara psikiatri terkait dengan orang yang katanya kerasukan itu. Dicontohkanlah misalnya, ada orang yang sedang stres, katakanlah misalnya kasus-kasus yang sering kita dengar ya, anak-anak sekolah menjelang ujian, kemudian mengadakan acara ya untuk pembekalan dan seterusnya, kemudian sebagiannya mengalami stres, ya stres berat, kemudian kerasukan. Nah itu dijadikan sebagai contoh bahwa orang kerasukan itu sesungguhnya salah satunya disebabkan sebagai dikarenakan oleh stres. Dan gangguan-gangguan yang bersifat tadi itu bisa menuju pada kegilaan, pada kepribadian ganda yang memang ini bersifat lebih menetap, lebih panjang. Tetapi yang menarik, pendekatan dari sisi ini menunjukkan beberapa kelemahan yang para ilmuwan itu tidak bisa memberikan argumentasinya, bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Ya, jadi bisa melakukan diagnosis bahwa orang-orang yang mengalami kesurupan, trans itu dikarenakan hal-hal yang tadi kita sebutkan itu. Karena stres, karena depresi, karena kegilaan, karena kepribadian ganda dan seterusnya dan seterusnya. Bisa melakukan diagnosis, tetapi tidak bisa menunjukkan penyebabnya, sumber penyebabnya itu sesungguhnya apa. Yang bisa dilakukan adalah mengkategorikan saja, mengklasifikasikan bahwa ini seperti kerasukan makhluk halus, tapi bukan, melainkan karena kondisinya stres. Tetapi pemicu dari itu, yang sesungguhnya akar masalahnya, kenapa kemudian dia bisa kerasukan itu tidak bisa terjelaskan. Kontroversial di situ. Termasuk ketika kemudian ada gambaran dari orang-orang yang mengalami disebut kepribadian ganda itu ya, itu menunjukkan hal-hal yang sangat menarik. Misalnya, orang yang berkepribadian ganda awalnya berkepribadian A. Gampangannya adalah orang yang tidak berpengetahuan misalnya. Tetapi ketika dia berkepribadian yang B, tiba-tiba dia bisa memiliki pengetahuan yang di luar kemampuan dari si A. Ini tidak bisa dijelaskan. Kenapa tiba-tiba ketika kerasukan itu dia misalnya nih bisa berbicara bahasa asing.
Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan yang meneliti dari sudut pandang ini. Kenapa bisa berbahasa Inggris, berbahasa Perancis, bahkan ada yang bisa berbahasa kuno. Ya, dari Timur Tengah, ada Arabik, ada Ibrani, ada segala macam. Padahal kepribadian A-nya itu tidak bisa melakukan itu. Ya, dari sisi bahasa. Ada lagi dari sisi pengetahuan. Ternyata pribadi B atau mungkin pribadi C itu bisa memiliki pengetahuan yang di luar yang dimiliki oleh pribadi A yang asalnya itu ya, dalam kondisi normal itu. Ditanya ini ngerti, ditanya itu bisa, dan seterusnya. Itu memunculkan pertanyaan yang tidak terjawab. Yang ketiga, kadang-kadang itu menampilkan kekuatan, ya, sangat kuat dalam kondisi dia kerasukan itu, sama sekali tidak menggambarkan misalnya pribadi A yang lemah dan sebagainya. Jadi sahabat sekalian, di kalangan ilmuwan jiwa, kejiwaan ya, atau psikiatri, dan kemudian masuk juga ke arah neurologi pada saraf, itu belum bisa menjelaskan tentang kenapa seseorang yang disebut mengalami gangguan kejiwaan itu mengalami atau memiliki perubahan drastis yang tidak dimiliki oleh orang yang sebelum kerasukan itu. Ya, satu. Yang kedua, sangat menarik ketika dicoba diteliti secara neuroscience. Neuroscience ini adalah ilmu yang lebih baru dari psikiatri atau mungkin bagian dari psikiatri, tetapi yang sudah diperkaya dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu yang lain. Bukan hanya soal saraf dan kejiwaan, tetapi ada fisikanya, ada kimianya, dan seterusnya, bahkan sosial, politik, dan pengaruh-pengaruh sekitar. Ini adalah ilmu baru yang sedang berkembang sekarang, yang banyak digunakan untuk memahami fenomena-fenomena terkait dengan behavior manusia, terkait dengan jiwa dan otaknya. Nah sahabat sekalian, dalam sudut pandang ini ada dua penelitian yang menarik yang ingin saya sampaikan secara ringkas. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh seorang ahli neuroscience dari Kanada, yaitu Michael Persinger. Dia meneliti gelombang otak dari orang yang kesurupan itu. Bagaimana kondisi otak orang yang kesurupan dari sisi gelombang? Ternyata orang yang sedang kesurupan itu gelombang otaknya memancar di sekitar fase alfa dan theta. Alfa theta itu adalah gambaran kondisi kesadaran seseorang yang mendekati semakin tidak sadar. Jadi begini, otak kita itu memancar-mancarkan gelombang. Dalam kondisi sadar disebut sebagai gelombang beta, di mana dia memancarkan gelombang dengan frekuensi di atas 14 denyut per detik. Nah, ketika dia semakin meninggi ya beta ini, maka dia bisa ke 20, 30, 40 dan sampai 100 atau lebih dari itu yang disebut sebagai gelombang gamma. Pada saat dia berada di gelombang beta, maka dia disebut sebagai sadar penuh, sadar terhadap lingkungannya, terhadap lawan bicaranya, terhadap segala macam. Tidak ada gangguan kejiwaan, sadar penuh, itu berada pada gelombang beta. Tapi ketika meningkat gelombang itu menuju pada gamma, maka dia akan berada pada kecemasan, pada kekhawatiran, ketakutan, atau sebuah usaha yang sangat keras mengeluarkan energi besar. Itu akan menuju pada gelombang otak di level yang meninggi ke gamma. Nah, kalau ini diturunkan dari beta, sadar, menuju ke rileks, itu adalah gelombang alfa. Diturunkan lagi menuju ke theta, itu gelombang ngantuk. Ya. Di gelombang ngantuk ini peralihan antara sadar dan tidak sadar, antara terjaga dan tertidur. Itu ada di gelombang theta, di alfa theta ini. Nah, orang-orang yang kesurupan, ketika diukur gelombang otaknya berada di gelombang alfa theta. Ini kalau diteruskan akan masuk ke dalam deep trance, ya, trance dalam kondisi yang sangat dalam, atau kalau kondisi normalnya adalah orang yang tertidur lelap. Nah, di gelombang alfa theta itulah kondisi orang yang kesurupan. Itu akan memunculkan kajian yang sangat menarik karena pada kondisi itu kesadaran itu mulai menurun.
Ya, ibaratnya kalau kita sedang ngantuk, antara ngantuk dengan hampir tertidur, itu sudah antara sadar dan tidak. Orang yang kesurupan itu berada di kondisi itu, yang disebut sebagai kondisi bawah sadar. Antara sadar dan tidak. Bahkan kalau diperdalam itu betul-betul tidak sadar dia. Sehingga ketika trans, ya digambarkan, kita sudah melakukan kajiannya di episode yang lalu, si medium ketika terbangun nanti dia tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya ketika dia kerasukan itu. Nah, yang menarik dalam pendekatan gelombang ini, pendekatan neuroscience ini, orang kerasukan itu memang dia sedang mengalami ketidaksadaran atau semakin hilang kesadarannya sehingga dikontrol oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Nah, ini menarik yang dilakukan oleh Michael Persinger ini, ahli neuroscience ini. Dia mendapati bahwa yang aktif itu ada di bagian temporal lobe. Temporal lobe itu bagian otak ya, jadi otak ini ada namanya frontal lobe di bagian depan yang bertanggung jawab, berfungsi terkait dengan fungsi luhur, kepribadian dan sebagainya ya, itu ada di frontal lobe. Ada lagi di bagian belakang occipital lobe yang berfungsi terkait dengan penglihatan. Nah, ada lagi di kanan kiri ya, di dekat telinga, di agak ke belakang sini yang disebut sebagai temporal lobe. Oke, temporal lobe adalah bagian yang berfungsi terkait dengan proses pendengaran dan proses imajinasi atau proses memori. Menurut penelitian Michael Persinger, orang-orang yang sedang mengalami trans, ya kerasukan, ya kita menyebut kerasukan atau trans dalam bahasa saintifiknya, ternyata yang aktif atau muncul keaktifan gelombang di daerah temporal lobe. Nah, di situ terkait dengan memori, kemudian terkait dengan pendengaran. Menurut penelitian dia, pada orang-orang yang mengalami kerasukan atau sedang trans, itu muncul gelombang dalam intensitas yang lemah di temporal lobe-nya itu. Nah, ini aneh menurut dia karena tidak terjadi pada orang yang sadar. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana itu datangnya gelombang yang dia sebut sebagai ketidakwajaran yang bergetar di sekitar temporal lobe itu. Yaitu terkait dengan suara dan terkait dengan kode-kode memori, sehingga menyebabkan orang yang kerasukan itu bisa memunculkan sesuatu dikarenakan keluarnya memori yang ada di dalam otaknya itu. Oke, ini penelitian yang pertama. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Manabu Honda dari Jepang, dia juga seorang ahli neuroscience yang melakukan penelitian di Bali, di mana dia menggunakan perangkat alat namanya elektroencephalograph yang portable sehingga bisa dikenakan seperti helm begitu ya, yang dikenakan pada orang yang sedang diukur, sedang diteliti, sedang dikaji. Orang-orang yang mengalami kerasukan itu menurut dia juga menunjukkan gejala yang sama seperti yang digambarkan oleh Michael Persinger itu, bahwa mereka menuju pada suatu kondisi alfa theta ya, menuju pada kondisi trans. Kemudian yang menarik, dia mendapatkan data yang berbeda, bahwa orang-orang yang kerasukan itu ternyata bisa dipengaruhi dari faktor luar. Ada gelombang dari luar yang menyebabkan otaknya itu terresonansi oleh gelombang itu. Dan dia mendapatkan data yang kurang lebih sama dengan Persinger tadi, bahwa otak orang yang kerasukan itu ternyata bergetar pada frekuensi yang rendah, pada intensitas yang rendah. Nah, menurut dia itu bisa dipengaruhi dari faktor luar. Di antaranya, kata dia, yaitu pada peralatan musik. Di Bali, ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan tari-tarian yang magis, kemudian diiringi dengan musik tertentu, menurut dia, di dalam irama musik itu terdapat frekuensi gelombang yang tidak terdeteksi oleh telinga kita, tetapi ada gelombang suara dalam intensitas yang rendah dan dalam frekuensi yang rendah yang masuk dan meresonansi di bagian temporal lobe itu. Nah, selain peralatan musik itu bisa saja kemudian gelombang-gelombang yang lain yang ada di sekitarnya yang menyebabkan teraktivasinya bagian yang namanya temporal lobe itu.
Nah, maka sahabat sekalian, kurang lebih gambarannya senada bahwa orang yang kerasukan itu turun kesadarannya, berada dalam kondisi alfa theta. Dan itu dipengaruhi oleh sebuah gelombang atau beberapa gelombang yang muncul dari luar dirinya, meresonansi otaknya dan mengaktifasi di bagian temporal lobe yang terkait dengan mekanisme auditori atau pendengaran dan pengkodean memori. Jadi yang menarik dari dua penelitian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kerasukan itu bisa terjadi dikarenakan resonansi gelombang yang mempengaruhi kesadaran kita. Nah, dari mana atau dalam bentuk apa sumber gelombangnya itu bisa sangat beragam. Bisa dari musik, bisa dari peralatan-peralatan elektronik, bisa dari apa saja, bahkan mungkin dari makhluk yang lain yang tidak kelihatan. Itu yang tidak bisa dideteksi atau tidak bisa dijelaskan secara detail. Yang penting atau poin pentingnya menurut mereka adalah otak itu bisa dipengaruhi sehingga bisa menuju pada kondisi trans dan kemudian ternyata yang aktif itu berada di bagian temporal lobe yang terkait dengan auditori dan memori. Tidak berada pada occipital lobe misalnya yang berkait dengan penglihatan. Nah, ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran. Bahwa ada makhluk halus yang namanya jin. Yang mekanismenya ketika merasuki tubuh manusia itu adalah dengan cara berbisik-bisik. Gelombang suara dalam intensitas yang rendah, dalam frekuensi yang rendah. Nah, sahabat sekalian, kalau ini kita kaitkan dengan data tadi, yaitu muncul atau memunculkan benang merah yang sangat menarik. Satu, yang aktif adalah di temporal lobe yang terkait dengan auditori. Dalam frekuensi yang rendah, intensitasnya rendah dan tidak terlihat, ya. Makhluk halus itu tidak terlihat. Seperti digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Pada orang yang kerasukan itu ternyata occipital lobe-nya, ya, bagian otak yang bertanggung jawab atau berfungsi terkait dengan penglihatan itu tidak mengalami gangguan. Ini bisa diinterpretasikan sebagai pada orang yang kerasukan dia tidak melihat sesuatu itu. Yang disebut sebagai makhluk halus itu. Tetapi menariknya yang aktif adalah di bagian temporal lobe yang terkait dengan suara. Nah, Al-Quran bercerita tentang makhluk halus yang suka berbisik-bisik, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kejiwaan kita itu. Misalnya di dalam surat An-Nas, yaitu surat terakhir dari Al-Quran yang menceritakan tentang bisikan-bisikan dari alam gaib itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam hati manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Ayat ini menarik karena menceritakan bagaimana mekanismenya gelombang suara dari kelompok makhluk yang makhluk halus itu yang tidak kelihatan oleh mata sehingga tidak mengaktifkan occipital lobe sebagai pusat penglihatan di otak kita, tetapi mengaktifkan temporal lobe. Dikarenakan ada suara-suara bisikan dalam intensitas yang rendah, di dalam frekuensi yang rendah. Dan kemudian terjadilah kode-kode atau pengkodean memori. Sehingga kemudian menjadi bereaksi. Nah, memori itu bukan berpikir. Memori itu ya cuma mengingat saja. Dan mengingat itu kaitannya nanti dengan emosi. Orang yang mengingat sesuatu bisa kemudian menjadi sedih, menjadi terharu, menjadi marah, dan sebagainya, membangkitkan perasaan-perasaan ya, yang bersifat emosional. Dan itu terjadi pada orang yang kerasukan itu.
Maka sahabat sekalian, kita mulai melihat benang merahnya antara informasi dari dalam Al-Quran dengan informasi dari penelitian-penelitian secara empirik. Bahwa manusia yang kesurupan, ya terserah ini mau dianggap dikarenakan makhluk halus atau dikarenakan gangguan kejiwaan, tetapi diakui bahwa manusia bisa mengalami kondisi trans atau kesurupan atau kerasukan. Nah, ternyata ditemukanlah bahwa dia mengalami gangguan di bagian otaknya yang namanya temporal lobe dalam bentuk gelombang suara dalam skala intensitas yang rendah dan frekuensinya rendah. Nah, Al-Quran bercerita tentang bisikan-bisikan dalam intensitas yang rendah dan gelombang atau frekuensi yang rendah itu. Di mana tentu saja ada di bagian temporal lobe. Maka meskipun ini masih belum clear betul, ya, tetapi sudah menunjukkan adanya benang merah itu antara data di lapangan dengan informasi dari dalam Al-Quran. Al-Quran mengistilahkan itu sebagai bisikan dari dunia gaib atau makhluk gaib yang disebut sebagai jin itu. Sehingga kata Al-Quran, memang seorang manusia itu bisa mengalami kerasukan dari golongan jin itu seperti digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang masuk kepadanya syaitan karena sentuhan. Jadi sahabat sekalian, kajian kali ini memberikan penegasan lebih jauh bahwa kesurupan, kerasukan, trans itu memang bisa terjadi baik dalam pendekatan saintifik maupun dalam pendekatan mistis. Itu adalah fenomena yang memang terjadi dan sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Masih meninggalkan jejak misteri yang harus digali lebih jauh. Apakah benar itu hanya karena gangguan kejiwaan dari dalam dirinya, ataukah sesungguhnya itu adalah gangguan kejiwaan yang berasal dari makhluk lain yang merasukinya dan kemudian memunculkan fenomena kerasukan itu. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran lebih jauh tentang fenomena kerasukan itu. Bahwa itu adalah sebuah realitas yang kemudian harus kita ungkap kebenaran. Misteri-misteri yang ada di dalamnya, sesungguhnya bagaimanakah semua itu terjadi. Tetapi poin pentingnya adalah kita selalu mengacu kepada Al-Quran Al-Karim sebagai sumber informasi primer yang menjadi keimanan kita. Dan yang kedua, kita melakukan pendekatannya dengan pendekatan secara empirik dan saintifik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.